Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua teman-teman ya. Semoga hari ini pertemuan ke-11 ya, teman-teman masih tetap semangat ya. Walaupun cuaca agak mendung ya, kita akan lebih cepat lagi lah ya supaya tidak tunda-tunda ya. Ya teman-teman, kita masuk ke pertemuan ke-11 teman-teman. Seperti biasa saya berikan kepada Anda. Jangan lupa, safety, safety, silakan ya. Tapi nanti pas absensi mohon on kamera ya, supaya kita terlihat dengan baik ya teman-teman ya. Ya teman-teman, kita mulai saja ya. Kalau mau ngopi silakan teman-teman ya. Saya nggak terlalu ini ya. Pokoknya santai aja ya. Bawa enak ya. Ya teman-teman, mohon mute teman-teman, mohon mute. Matiin kok, lagumu udah matiin. Boleh nggak satu HP aja gitu? Oke, saya mute dulu. Iya, satu HP, dua HP juga nggak apa-apa lah. Oke, Anissa ada 2 HP ya. Oke, kita mulai saja teman-teman. Kita akan bicara lebih luas lagi ya, yaitu tentang analisa aspek produksi ya dalam ilmu perusahaan bisnis ya, dalam bisnis ya. Kita masuk ke pertemuan ke-11 dalam bab 10 ya. Dalam pengantar bisnis ini teman-teman, mohon nanti on kamera saat absensi ya, agar bisa menjadi bukti kita dalam pembelajaran, khususnya nanti bukti kita kepada Ibu Ketua kita, Bu Dr. Erna Widodo ya. Nah, kita lanjutkan saja teman-teman ya. Apa sih definisi produksi ya? Nah, definisi produksi ini berbicara tentang sesuatu yang dihasilkan ya oleh suatu perusahaan, baik berbentuk sebentar kawan-kawan ya, perusahaan, sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan baik berbentuk barang atau goods ya, maupun jasa atau services ya dalam suatu periode waktu selanjutnya sebagai nilai tambah perusahaan. Artinya adanya pendapatan sehingga pendapatan menghasilkan profit teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau perusahaan industri sudah jelas ya, pasti terlihat produknya yang dihasilkan bentuk barang ya, bisa TV, elektronik, mobil, kendaraan, sepeda motor dan lain-lainnya ya. Adapun untuk bisnis perhotelan ya, jasa ya, misalnya perhotelan, travel ya, pendidikan ya, itu adalah jasa ya. Nah, kita bisa lihat teman-teman, artinya ada barang bersifat tangible asset ya, barangnya itu bisa terlihat teman-teman ya. Dan jasa bersifat intangible asset ya, artinya tidak terlihat ya. Kalau jasa misalnya travel, pendidikan, atau hari ini nih seperti online ya, tapi terlihatnya dalam bentuk kita bertatap muka melewati Zoom ya. Kalau produksi industri barangnya bisa terlihat dengan jelas teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman kita perhatikan, nah ada tabel contoh operasi produksi ya menurut Ibu Tita Detiana di MM ya, magister. Misalnya kalau bank ada kasir, ada staf, fasilitas energi, layanannya apa nih ya? Layanannya keuangan, deposito, perbankan, kredit, transfer uang dan berbagai hal ya. Kalau restoran mewah tentunya ada koki, pelayanan makanan ya. Outputnya apa nih kawan-kawan? Hidangan, hiburan konsumen, staf, peralatan, fasilitas energi. Hasilnya apa? Ya pelayanan kesehatan, pasien yang sehat, ya sehat kembali ya. Kalau perguruan tinggi, ada dosen, ada staf, peralatan, fasilitas energi, buku-buku dan pengetahuan. Hasilnya apa nih? Hasilnya mahasiswa terdidik ya. Atau teman kita Nur Ismail bisa sukses, lulusan dengan terbaik, cum laude. Nah, alhamdulillah ya. Nah, harapan harus oke nih kita lulus nih ya, bisa cum laude ya. Lalu ada juga pengabdian masyarakat ya kalau perguruan tinggi ya. Kalau penerbangan komersil, pesawat terbang, pilot, pramugari, teknisi ya, maintenance, pemeliharaan pesawat, tenaga kerja, energi ya. Lalu hasilnya apa? Transportasi dari Jakarta ke Surabaya, Jakarta ke Medan, Jakarta ke Sulawesi dan sebagainya. Atau ke Jakarta ke Singapura, Jakarta ke Kuala Lumpur dan sebagainya ya. Nah, ini adalah contoh operasi produktif menurut Ibu Tita Detiana, beliau dosen di Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Trisakti Jakarta, ya. Nah, kita lanjutkan lagi ke slide ke-6, teman-teman, ya. Artinya hampir semua produksi barang juga menyediakan jasa sebaliknya, ya. Kalau barang kita lihat, misalnya mobil, ya, barangnya terlihat nih, ya. Produk mobil jasanya apa nih? Servis, ya. Komputer juga ada barangnya terlihat, ya. Tapi kalau jasa konsultan pengajaran, ya, mungkin lebih banyak jasanya, ya. Barangnya apa nih? Barangnya tentu, ya, dalam Zoom ini, ya, artinya melalui perangkat digital yang kita punya hari ini nih, ya. Lalu konseling, misalnya fisiologi atau konseling hukum, ya, tentu lebih banyak dalam bentuk jasa, ya. Nah, ini lihat ada presentasi produk yang merupakan barang, ada juga presentasi produk yang merupakan jasa, teman-teman, ya. Nah, kita lanjutkan lagi ke slide ke-7, teman-teman, ya. Di mana nanti suatu ketika, ya, Anda juga harus mengerti nih, artinya pentingnya manajemen produksi dan kualitas produk, ya. Artinya di sini kita berbicara masalah produksi, ya. Manajemen produksi adalah berbicara suatu ilmu yang membahas secara komprehensif menyeluruh, ya, bagaimana pihak manajemen produksi perusahaan mempergunakan lagi ilmu, ya, ilmu, sains dan seni art yang dimiliki dengan mengarahkan dan bagaimana kita bisa mengatur orang-orang, ya, sekali, ya, untuk mencapai hasil produksi diinginkan. Nah, tentunya teman-teman, mohon Mariani tolong di-mute dong, Mariani. Mariani tolong di-mute. Halo. Tolong di-mute bentar, ya. Oke, ya. Nah, tentunya di sini teman-teman, Anda nanti sebagai businessman atau wira swasta, ya, entrepreneurship, ya, di mana nanti manajer produksi harus mengerti kata seni art, ya. Teman-teman, yang sini saya lihat. Oke. Ya, artinya Anda sebagai businessman, entrepreneurship, ya, atau manajer produksi harus mengerti kata seni art, ya, juga memahami ilmu manajemen produksi yang merupakan sebuah bidang operasional manajemen yang akan berkembang, ya, dari waktu ke waktu. Karena sekarang ini perkembangan semakin cepat, ya, artinya Anda harus mampu, ya, sebagai manajer, perkembangan teknologi, inovasi, ya, penting sekali, ya, di mana teman-teman tolong di-mute nih, saya kurang tahu. Artinya di sini perkembangan gitu cepat, ya, dalam berbagai inovasi teknologi, ya, maka seorang manajer, nanti Anda sebagai manajer produksi operasional adalah orang yang menyukai tantangan. Ya. Tantangannya Anda nanti akan pelajari sendiri bagaimana menghadapi berbagai tantangan tersebut, teman-teman, ya. Aduh, saya agak ini Indrian, ya, tolong Indrian, saya mute nih, ya. Oke, ya. Ya, kita lanjutkan, tolong teman-teman di mute. Ini Indrian, Adi, hanya gambarnya aja, orangnya hilang, ya. Oke, saya lanjutkan lagi, ya. Ya, kita mulai lagi, teman-teman. Ke channel ke slide ke-8, iya. Artinya sekarang Anda nanti dalam bidang manajemen produksi operasional atau Anda sebagai pengusaha entrepreneurship, ya, mempunyai 5 tanggung jawab keputusan bersama utama, ya. Pertama, Anda harus mengerti tentang proses, ya. Proses artinya bagaimana memperhatikan bahan baku berkualitas, ya. Misalnya Anda memproduksi kue, ya, atau televisi atau pakaian, bagaimana Anda mendapatkan bahan baku yang berkualitas, ini penting sekali, teman-teman, ya. Lalu berikutnya Anda berbicara kapasitas atau capacity, bagaimana menjaga produk sesuai permintaan pasar, bagaimana menghadapi konsumen di hari raya, nanti hari raya Idul Fitri, ya. Atau teman Anda nanti yang siapa, ya, Aprilia Siki nanti menghadapi Christmas untuk usaha kuenya bagaimana nih, ya. Lalu berikutnya persediaan inventory, artinya Anda di perusahaan tersebut bagaimana menjaga agar
produk-produk Anda, barang-barang Anda tersedia dengan cepat, barang jadi dan bahan baku ya, agar cepat terjual serta tidak bertumpuk di gudang ya, teman-teman. Lalu berikutnya tenaga kerja atau labor ya. Pentingnya nanti Anda sebagai manajer menjaga semangat kerja karyawan, memberikan motivasi. Bagaimana nih kawan-kawan? Bisa nggak menjaga motivasi? Ya, agar karyawan tidak keluar masuk dari perusahaan. Nah, ini penting sekali. Terakhir adalah bagaimana Anda menjaga mutu kualitas produk. Artinya kualitas produk ini harus dijaga agar konsumen menyukai produk Anda, agar konsumen membeli produk Anda ya. Kita lihat contohnya misalnya PT Bogasari Flour Mills ya, tepung ya, PT Indosat, PT Kompas ya, PT Indofood ya, PT Wings Group, PT Bank Sentral Asia. Bagaimana kalau Anda lihat kinerja perusahaannya semakin bertumbuh, semakin baik ya. Artinya konsumen menyukai produk-produk tersebut ya. Nah, Anda bisa nggak membuat produksi atau barang ya. Nggak usah yang ini lah. Kemarin saya memberikan ide studi kasus bagaimana Anda dengan modal 10 juta, produk apa yang bisa Anda hasilkan sehingga konsumen ingin membeli produk Anda, konsumen menyukai produk Anda. Nah, ini penting sekali ya. Artinya 5 hal proses, jaga kualitas produk, jaga kualitas bahan baku, raw material, lalu menjaga kapasitas produksi ya sesuai permintaan pasar, lalu menjaga persediaan inventory di gudang, penting sekali ya. Lalu memberikan semangat motivasi tenaga kerja karyawan ya. Bagaimana nih ya? Seperti hari ini mungkin ada kawan kita ya, saya lihat ada yang lemes-lemes ya. Saya sebagai dosen tetap harus bagaimana saya mengajak mahasiswa saya tetap semangat ya dalam belajar ini walaupun sudah menuju jam 3 sore ini ya. Kayaknya lemes-lemes ya. Nah, lalu mutu kualitas produk bagaimana? Kualitas produk harus dijaga. Nah, ini penting sekali ya. Nah, kita lihat di slide ke-9, teman-teman. Artinya, tadi saya bicara kualitas produk. Lihat nih ya. Artinya Anda suka atau tidak suka, mau tidak mau, artinya penting sekali menerapkan standar kualitas, ya, artinya internasional standar organisasi, ya. Artinya sertifikasi ISO ini dikeluarkan oleh International Standard Organisasi yang berkedudukan di Jenewa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat suatu aturan, rule, ya, ukuran yang memiliki penilaian sesuai dengan standarnya pada suatu produk yang dijual di pasar bebas. Ya. Artinya sehingga dengan begitu Anda tidak sembarangan menjual produk, menjual barang, ya. Di pasar bebas ya. Anda harus menjaga kualitas produk Anda, mutu Anda, bahan baku Anda ya. Dengan begitu hanya produk yang berkualitas, bermutu yang dapat dipasarkan di pasar bebas atau pasar internasional ya. Sama dengan Anda, sama dengan kita ini hari ini saya mengajar Anda ya. Tentunya agar Anda berkualitas, sukses ya. Ini persaingan ya. Walaupun nanti Anda sebagai sarjana ini persaingan internasional, globalisasi, semua sarjana keluar semua dari universitas ya. Anda mampu nggak bersaing ya, bersaing dengan lulusan-lulusan dari luar negeri, dalam negeri. Nah ini ya, saya selalu terapkan agar Anda harus tingkatkan kualitas Anda ya, dalam arti walaupun kita di Jakarta ini harus mampu bersaing ya, kita berada di kota besar ya, apalagi kampus kita berada di pusat kota Jakarta dan pusat pusat bisnis ya di Jakarta Barat ini ya. Nah, artinya penting sekali penerapan standar kualitas ya. Kalau di Indonesia namanya Standar Nasional Indonesia ya. Nah, kita lihat slide ke-10 ya. Artinya 5 sistem kriteria penerapan standar kualitas ISO. Waduh, ini berat sekali nih teman-teman ya. ISO 9000 berbicara kualitas manajemen dan kualitas jaminan standar dan petunjuk untuk seleksi dan penggunaan. Nah, ya. ISO 9001 berbicara kualitas sistem, model untuk kualitas jaminan dalam desain dan pengembangan, produksi, instalasi, dan pelayanan. Ya. Lalu ISO 9002, ya, saya terjemahkan,
ini berbicara kualitas sistem, model untuk jaminan dalam produksi dan instalasi, ya. 9003 berbicara tentang kualitas sistem, model untuk jaminan asuransi, final penilaian inspeksi dan tes, ya. 9004 berbicara petunjuk kualitas manajemen dan kualitas sistem elemennya. Nih, ya artinya standar-standar produk, kualitas, ya, kualitas manajemen, ya, kualitas sistem, ya, kualitas desain, kualitas pengembangan, kualitas produksi, instalasi, ya. Ini sudah tercantum di sini, ya. Permasalahannya Anda siap apa tidak nih, ya? Nggak bisa lagi bilang, wah Pak, saya nggak siap Pak. Ini bukan zamannya nggak siap, ya. Anda harus siap. Tapi bagaimana, how to prepare, bagaimana Anda mempersiapkan. Nah, ini penting sekali teman-teman, ya. Ya, kita lanjutkan lagi teman-teman. Artinya penerapan, aduh ada lagi ISO 14.000 nih teman-teman, ya. Artinya tadi ada ISO 9.000 sekian, sekarang ISO 14.000. Ini berbicara tentang sistem manajemen lingkungan, ya, environment management system, di mana ISO 14.000 adalah manajemen lingkungan dengan standar yang meliputi 5 hal, ya, 5 core element, ya. Pertama, Anda harus punya standar manajemen lingkungan perusahaan. Nah, lalu berikut kedua adalah standar auditing manajemen perusahaan, ya. Lalu ketiga adalah standar evaluasi kinerja perusahaan, ya, performance cooperation evaluation, artinya kinerja Anda sebagai pegawai bagaimana. Lalu keempat adalah standar label kualitas produk pelayanan, labeling quality product and service, ya. Kelima adalah penilaian dampak lingkungan hidup dari sistem produk dan jasa atau life cycle assessment, ya. Nih, lebih luas lagi nih kawan-kawan, ya. Berbicara manajemen lingkungan, audit manajemen perusahaan, berarti Anda harus bisa mengaudit perusahaannya dengan baik. Lalu kinerja karyawan, ya, label kualitas produk pelayanan, lalu penilaian dampak lingkungan perusahaan Anda di lingkungan tempat Anda berusaha atau tempat Anda berusaha bisnis tersebut, ya. Nah, kita lanjutkan ke slide ke-12, teman-teman. Artinya, wow, ada lagi ISO lagi nih, teman-teman, ya. Tadi 14.000, teman-teman. Sekarang kita lihat ISO 27002. Nah, apalagi nih, teman-teman? Perhatiin nih. Berbicara pertama adalah kebijakan keamanan, security. Kedua, standar penilaian pengelolaan risiko. Lalu ada standar organisasi dan keamanan informasi. Lalu ada standar manajemen aset, teman-teman. Lalu kelima ada standar sumber daya manusia. Nah, artinya kualitas sumber daya manusia diperhitungkan, teman-teman, ya. Jangan terlena kawan-kawan, santai-santai. Ini udah ada kualitas manusianya, harus diperhitungkan kawan-kawan, ya. Lalu ada keamanan lingkungan dan fisik, ya, di suatu perusahaan. Lalu ada standar manajemen operasi dan komunikasi, ya, artinya kita harus berbicara dengan komunikasi yang baik, operasional yang baik, ya. Oke, ya. Komunikasi saya oke, ya, kawan-kawan, ya. Mantap, ya. Apalagi penampilan saya juga oke juga, ya, kawan-kawan. Lalu berikut kontrol aksesnya bagaimana, ya, akses untuk mendapatkan data, ya. Lalu berikutnya pemeliharaan dalam organisasi. Nah, lalu pengembangan dan akuisisi sistem informasi, artinya Anda harus menguasai sistem informasi, bagaimana mengembangkan, ya, sistem IT, ya. Lalu ke-11 berbicara manajemen insiden keamanan sistem informasi. Nah, ya. Ke-12 standar manajemen keberlangsungan kerja dan kesesuaian antara aturan dan standar hukum teknologi informasi, ya. Ini dari sudut ini, ya, kawan-kawan, ya, manajemen perusahaan dan standar kualitas Anda nanti sebagai karyawan atau pegawai atau manajer, ya, harus meningkatkan kualitas, ya. Kita lihat poin kelima berbicara tentang kualitas sumber daya manusia, ya. Artinya ini zaman globalisasi, kawan-kawan, persaingan makin ketat, ya. Apalagi Anda sebagai, ya, yang masih muda-muda milenial, ya, harus siap, ya. Tidak bisa Anda santai-santai, ya. Ya, nggak bisa apa-apa, ya, harus bisa, ya. Nah, ini saya tekankan mulai prepare mulai sekarang, tingkatkan skill dan keahlian Anda, teman-teman. Berikutnya, teman-teman,
Kita lihat tugas kedua pengantar bisnis ya. Kemarin tugas ke-1, sekarang tugas kedua. Sengaja saya menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Ya. Oke, saya akan membacakan dan menerjemahkan. We have learned about production quality and the importance of setting quality standard in achieving success for company in Indonesia. Asus, like PT Indofood, PT Bank Sentral Asia, PT Toyota Astra Motor, and others, etc. Ya. Kita sudah mempelajari tentang kualitas produk dan terpenting bagaimana melakukan setting kualitas standar untuk mencapai sukses suatu perusahaan di Indonesia ya. Seperti contoh perusahaan yang sukses seperti PT Indofood, Bank Sentral Asia, Toyota Astra Motor, dan sebagainya. Ya, oke. In operational management production, we have know that there are 5 things that are joint decision responsibility. Ya, di dalam operational management production, kita tahu dan ada 5 hal yang dipentingkan dalam kerjasama keputusan bersama dan tanggung jawab. Ya, pertanyaannya the first, ya, pertama adalah how can you as an entrepreneur or manager make 5 joint decision responsibility in the science of operational and production management? So you must explain it very clearly. Ya, bagaimana nanti Anda sebagai pengusaha atau Anda sebagai manajer membuat 5 keputusan bersama bertanggung jawab dalam ilmu sains operasional dan produksi manajemen. Ya, Anda harus menjelaskan secara jelas dan mantap. Ya, explain is very clearly. Ya. Number 2, explain how to maintain production quality so that your company products can still increase consumer demand, including Hari Raya or Christmas, etc., in the face of competitive competition. Jelaskan bagaimana Anda memelihara kualitas produksi. So, perusahaan Anda bagaimana bisa meningkatkan permintaan konsumen. Misalkan pas Hari Raya, Idul Fitri, Hari Raya Christmas, atau Hari Raya apapun ya, etc. ya. Di dalam menghadapi competition persaingan ini. Ya, oke. Ya. You must answer in English. Ya, you must answer in English with good quality and clearly with your talk. Ya, Anda harus menjawab dalam bahasa Inggris dengan kualitas yang bagus dan jelas sesuai pemikiran Anda with your talk. No copy paste from internet platform media. Jangan copy paste kawan-kawan dari internet platform media ya. Jadi mulai hari ini ketemu saya minimal 1 ada tugas bahasa Inggris. Nanti ada UAS juga bahasa Inggris ya, agar saya mantap, agar kalian mantap ya. Sukses bisa bahasa Inggris ya. Minimal 100 words. If you more, ya it's better ya. It's okay lah, boleh. Kalau Anda mau lebih dari 100 kata, boleh ya. Most important, your answer is the best opinion and honesty ya. Yang terpenting ya, jawaban Anda adalah pemikiran Anda dan jujur ya. Salah-salah dikit nggak apa-apa kawan-kawan ya, grammarnya salah-salah dikit nggak apa-apa ya. Namanya kita belajar nih ya. Kalian harus bisa loh teman-teman ya. Kembali saya ingatkan ya, reminding again ya. Untuk tugas studi kasus dan UAS buat file yang rapi dalam bentuk PDF, Word ya, seperti file tugas 1 sudah ya, tugas 1 ya. Saya udah lihat teman-teman yang bikin nih ya, yang bikinnya bagus ya. Tapi nggak usah saya sebutkan nanti pada cemburu lagi ya, dikira Pak Jonggi nanti pilih kasih lagi, repot lagi ya. Lalu ada file tugas 2 hari ini pakai bahasa Inggris ya, tulis pakai bahasa Inggris ya, minimal 100 kata ya. Kalau lebih boleh ya. Pokoknya pakai bahasa Inggris ya, jangan pakai bahasa yang aneh-aneh ya.
bahasa apa Jakarta Selatan, saya nggak apa tuh bahasa Jakarta Selatan kacau, atau bahasa apa Singlish ya, Singapura English, pusing saya bacanya ya. Jadi English British atau English Amerika is oke ya. Lalu nanti ada file tugas 3, tugas 4 ya. Lalu ada file UAS ujian akhir semester ya. Oke teman-teman ya. Lalu tulisan Anda harus berkualitas, teman-teman, lihat ya, berkualitas teman-teman ya. Budayakan, mulai sekarang budaya malu ya. Jangan copy paste ya. Tunjukkan Anda adalah profesional hebat ya. Mahasiswa-mahasiswa saya nih hebat-hebat gitu ya. Oke gitu ya. Dikumpulkan ya bersamaan dengan ujian akhir semester. Semoga kita sukses semuanya ya. Nah, mahasiswa pertemuan ke-10 yang hadir ini nih ya. Bu ya, tolong jangan off kamera lah ya. Nih ya, yang on kamera ya. Ada kemarin datang tamu ya, tamu dari kakak kelas kita Krismani Chandra ya, hadir ya. Nah, selanjutnya teman-teman, ayo tetap semangat untuk kuliah ya dan belajar ya. Harus semangat ya. Jangan lemah-lemah atau lemes-lemes. Tidak ketahuan suram atau madesu ya, tahu madesu ya, masa depan suram ya. Jadi saya ingin memberikan Anda motivasi, semangat ya. Ayo tingkatkan. Jadi orang sukses ya. Nah ya, agar kita sukses dan masa depan kita gemilang ya. Kita sukses, maju mencapai karir gemilang ya. Keluarga Anda bahagia dan bangga kepada Anda kalau Anda meraih gelar sarjana manajemen ya. Demikian teman-teman ya, tetap semangat ya. Dan tolak masa depan suram, madesu ya. Agar kita sukses dan masa depan gemilang, kita sukses dan maju mencapai karir gemilang, keluarga bahagia dan bangga kepada Anda ya. Oke teman-teman, kita sudah lebih dari memasuki 30 menit. Saya akan absen Anda teman-teman. Sekaligus sebentar saya screenshot dulu teman-teman. Iya. Oke, iya. Hari ini ada Laila Fitriani, ada Mutmaina, tetap semangat ya. Lalu berikutnya ada teman kita Indriani Maulida, ada Anissa Safitri di Kelapa Gading, Jakarta Utara, ada Safety, tetap semangat Safety. Ada Indrian Adi, kok pakai topi Indrian? Kenapa? Kenapa pakai topi? Ada Rizka Putri, ya, ada Nur Ismail, ya, tetap semangat Nur ya, ya, tetap kita harus semangat, jangan masa depan suram kita tolak masa depan suram. Lalu ada Irma Agustin, ya, oke Irma Agustin, ada Ida Fitriani, ya, ada Aprianti, ada Ana Kornikova, tetap semangat, ada Eriana, ada Apriani Siki, ada Seri Dayani Siregar, kok muter-muter Seri, kenapa muter-muter? Ada Dani Christian Yohanes, ada Mariani kemana ya? Kok malah apa nih? Apa-apanya doang, ya? Oke, demikian teman-teman, kita sudah lebih dari 30 menit, ya. Kerjakan ya tugas 1, tugas 2 dengan baik. Ya, tugas 2 saya sengaja pakai bahasa Inggris nih ya. Ini bukan gaya-gayaan ya, agar nanti kalau Anda bisa bahasa Inggris ya, Anda bicaranya ya minimal aktif atau pasif ya. Ya, setidaknya lulusan dari kampus kita berbobot, berkualitas ya, dan kita bangga nanti Anda berkualitas dan bagus ya untuk negosiasi atau communication skill ya. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda. Hari ini ada 19, berarti 17. 4 lagi kemana ya. Tetap semangat teman-teman. Dan saya ucapkan selamat malam minggu ya, selamat berkumpul dengan pacar ya, keluarga ya, tetap gembira selalu dan sehat selalu. Akhirul kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bye-bye, Pak. Bye-bye, Pak. Ya, oke, terima kasih. Sukses semuanya. Oke.